Jadi jangan meminta, tapi apa? Berbuatlah. Ya, ini penting ya. Filosofi Anda menentukan tindakan Anda dan tindakan Anda menentukan apa? Menentukan nasib Anda. Jadi benar, saya masih ingat kalau Komandan Pandi dulu ngomong sama saya, Wang, nasibmu sebetulnya bisa berubah, Wang, selama kamu mau berubah. Oh siap, Komandan. Maka berubahlah keyakinan saya, filosofi saya, akhirnya apa? Alhamdulillah bisa kayak sekarang. Coba kalau nggak ketemu orang-orang yang menyadarkan saya, wah nggak bakal bisa begini saya. Teman-teman, apa yang paling penting dalam kehidupan? 3 hal ini yang paling penting dalam kehidupan. Yang pertama, buku, guru, dan teman. Buku yang Anda baca itu penting, teman-teman. Nah, nek sampean males maca buku, ya nikmatilah penyesalan di kemudian hari. Karena penyesalan datangnya belakangan, kalau di depan namanya pendaftaran. Ya, teman-teman. Buku, baca buku, Anda pasti punya waktu. Kalau Anda punya waktu 1 jam sehari, ya, dalam 1 bulan minimal Anda bisa selesaikan 1 buku. Dan 1 buku yang Anda baca akan mengubah diri Anda 5 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun mendatang. Apalagi kalau Anda bisa menyelesaikan 1 buku dalam 1 bulan, wah, keren. Karena buku yang Anda baca adalah buku yang membuat Anda bisa jadi menteri, bisa jadi kolonel, bisa menjadi jenderal, bisa menjadi apapun yang Anda mau. Adalah dari mana? Dari buku, karena buku itulah yang memulai filosofi Anda, pikiran Anda benar. Caranya agar buku itu benar, Anda harus ketemu guru yang benar. Kalau Anda nanti mau kuliner, Anda harus cari mentor yang kulinernya hebat. Anda harus cari guru. Guru Anda sekarang, ya Pak Beta, Pak Toto, itu guru di kampus. Tetapi lepas itu 20-30 tahun Anda akan bersama guru-guru kehidupan lainnya. Ya. Padahal guru-guru kehidupan itu bentuknya macam-macam. Ada yang baik, ada yang jelek. Kalau Anda ketemu orang yang jelek, Anda ketemu orang yang buruk, itu adalah guru juga. Karena itu adalah mengingatkan kita agar tidak berlaku seperti itu. Ya, guru baik akan membimbing Anda menjadi orang baik. Ya. Yang ketiga adalah butuh teman. Teman apa? Teman yang sama sepemikiran, sepemahaman dengan Anda. Kalau teman Anda tukang minyak wangi, maka bodi Anda berbau wangi. Kalau teman Anda biasa ngomongin yang baik-baik, maka omongan Anda jadi baik. Pak, saya senang main game, Pak. Nggak masalah. Dunia ini sekarang senang main game juga bisa jadi duit kok. Pak, teman-teman saya main game semua, Pak. Good. Selama mendatangkan berkah. Jangan main game semua mendatangkan musibah, ya. Main game pun bisa mendatangkan berkah, ya, jangan salah gitu loh. Tapi yang paling penting adalah Anda mau jadi apa. Kalau Anda mau jadi apanya tahu, Anda cari buku untuk jadi apanya itu. Cari mentor, cari guru, cari coach yang membimbing Anda ke sana. Cari teman-teman yang mendukung impian Anda. Karena banyak impian rusak itu gara-gara teman yang rusak. Ya, jadi pilihlah teman-teman yang membuat Anda mencapai tujuan Anda. Oke, Bos, lanjut. Saya ini cerita ya, tahun 90, tahun 90, itu saya di Tembalang situ. Penderitaannya tahu lah, itu komandan-komandan di sini pasti tahu. Kelakuan saya kayak apa. Ya, kalau nggak tidur, ya ngorok, kalau nggak ya itu tadi. Jadi makhluk malasnya bukan main lah. Tahun 90 lulus. Teman-teman saya udah masuk beauty, Astra, wah keren-keren, wah saya ngiler gitu. Tapi saya punya strategi ketika itu. Kalau saya masuk ke perusahaan-perusahaan yang gede, ya, saya pasti kalah bersaing. Orang saya itu wah, hampir tiap minggu tadi nasibnya nggak jelas gitu kan, orang-orang nggak jelas gitu kan. Lalu apa strategi saya harus cari perusahaan yang kecil, perusahaan keluarga yang kecil. Itulah tempat saya masuk pertama jadi foreman. Jadi saya ngalamin jadi tukang las, bengkel las, saya ngalamin jadi tukang bubut, ngalamin, Kak. Ya. Jadi kalau muka saya berubah begini itulah karena penderitaan dari awal seperti itu. Ya. Lalu tahun 91 saya cukup pinter, cukup siasatnya bagus, strateginya bagus di tempat kerja. Karena apa? Karena saya tulis. Ya, umur 25 tahun saya harus menikah dan punya anak. Umur 25 tahun, alhamdulillah umur 27 saya punya anak. Anak pertama. Ya, dan saya jadi manajer ketika itu. Wah, keren, udah manajer.
Ya, gajinya Singapura dolar lagi ketika itu di Batam. Bagi teman-teman yang tahu ketemu saya di Batam masih tahu ini ceritanya. Ya, saya di Batam karena apa? Di Jakarta saya udah kalah saingan. Akhirnya saya direkrut headhunter dan alhamdulillah tahun 92-93 saya udah bisa dapat 2.500 Singapura dolar. Kalau sekarang nilainya gede. Kalau dulu dolar Singapura itu 800 perak. Ya kalau Mas itu yang di CEO itu Mas Adi itu CEO-nya di Singapura, wah gajinya pasti sudah, wah pokoknya duitnya bisa kehitung lah. Nah, saya ngalamin itu gitu. Ya itu apa? Dengan kerja keras dan kerja cerdas. Saya jelasin tujuan saya harus jadi manajer umur segini. Kalau enggak bahaya. Ya, bahaya banget. Terima kasih Mas Handaya. Nah, apalagi Komandan Handaya itu tahu benar kerusakan mental saya ketika itu dan itu beliau itulah Komandan Handaya itulah yang termasuk memberesi kehidupan saya sehingga saya menjadi orang yang baik. Ya, orang yang bisa sholat, orang yang bisa doa itu Komandan Handaya. Terima kasih Komandan Handaya, hormat saya untuk Anda. Ya, kemudian saya ngerintis lagi jadi factory manager. Tahu nggak ijazah saya ketika itu apa? Politeknik, men. Politeknik, men. Jadi saya bangga jadi orang politeknik. Wah, bisa ngalahin insinyur. Saya punya anak buah ITB, saya punya anak buah UGM, saya punya anak buah ITS. Cuma pakai ijazahnya politeknik, bayangin aja. Jadi jangan rendah diri, yang paling penting clear, goal Anda clear. Dan Anda terus belajar maksimal, banyakin doa, banyakin kerja, banyakin belajar. Yakin bisa kok, men. Guys, ya jangan minder, jangan minder. Anda bisa selama Anda berusaha, ya. Kemudian jadi GM. Nah, tahun 2009 itu saya persimpangan itu. Kok saya kerja nggak jadi direktur ya? Akhirnya saya ngeluarin buku 2010, judulnya Turning Loss into Profit, diterbitkan sama Gramedia ketika itu 2010. Langsung saya bikin PT. Wah, nggak tanggung-tanggung, buat 2 kartu nama, komisaris dan direktur, itu tahun 2009, 2010. Ya, kenapa? Karena jadi direktur itu lama di tempat kerja, ternyata menderita, ngiringanan gitu kan perasaannya. Akhirnya bikin PT sendirilah. Pokoknya yang penting jadi direktur, itulah direktur pertama saya raih dengan mendirikan PT sendiri. Wah, keren ya, men ya. Pokoknya saya senang lah, pokoknya saya senang. Alhamdulillah. Daripada di tempat kerja nggak jadi direktur kan bikin perusahaan sendiri biar jadi komisaris dan direktur, gitu kan. Ya, kemudian 2013 alhamdulillah diangkat jadi direktur junior ya 3 tahunan di situ, kemudian pindah lagi jadi direktur beneran operation dan satu lagi adalah direkturnya R&D. Bayangin, men. Saya di perusahaan asing Amerika jadi R&D direktur, Research and Development and Quality Director. Itu anak buahnya profesor, men. Anak buah saya punya 2 anak, 2 profesor, satu adalah profesor Prancis, satu lagi profesor Thailand. Ya, kayak apa itu? Pusingnya. Tapi saya bilang saya mampu karena saya belajar. Saya mampu karena saya terus belajar. Saya menghormati orang-orang yang pinter walaupun beliau adalah bawahan saya. Saya benar-benar mengabdi kepada beliau. Saya layani beliau, saya belajar dengan beliau untuk bisa jadi direktur mereka. Ya, kalau saya ngandalin otak saya nggak bakal mampu. Karena apa? Mereka tuh jago-jago material. Mereka jago-jago packaging. Mereka jago, wah luar biasa. Alhamdulillah. Nah, teman-teman sekalian, salah satu modal yang penting ya teman-teman ya, adalah modal berbahasa Inggris. Ya, mulai sekarang belajar bahasa Inggris murah kok, online, pakai YouTube, pakai apalah, belajar. Ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman mesti harus bisa, teman-teman. Ya, mesti harus bisa apa? Bisa belajar. Mulai dari belajar bahasa Inggris. Mulai belajar dari bahasa Inggris. Agar apa teman-teman? Agar Anda bisa sukses, ya. Agar Anda bisa sukses. Belajar bahasa Inggris, saya masih ingat sama Jessica Chu. Itu tahun 92 saya di Batam. Wan, kalau kamu nggak bisa bahasa Inggris dalam waktu 3 bulan, ya mohon maaf, Anda ketendang. Saya belajar bahasa Inggris ketika itu. Dan itulah yang membuat saya bisa tampil nyalip jadi manajer ketika itu. Ya, belajar bahasa Inggris lah. Saya masih ingat kok belajar pakai satu buku namanya Daily Conversation. Daily Conversation, bayangin aja. Belajar bahasa Inggris pakai Daily Conversation. Alhamdulillah buktinya bisa, teman-teman. Ya, jadi
teruslah belajar dengan cara yang Anda bisa. Yang penting kalau Anda mau, ada jalan. Kalau Anda mau, ada jalan. Pertanyaannya, Anda mau atau tidak? Setiap impian ada harga yang harus Anda ambil. Ya, teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, ya. Jadi kalau Anda punya mimpi, ya, mimpi itu wujudkan dalam goal. Tulis, ya, jadikan rencana, action. Jadikan itu kenyataan dan nempel dalam kehidupan Anda, teman-teman. Ya, teman-teman, guys. Adik-adik sekalian, ya, Anda punya mimpi, tuliskan goal Anda, buat rencana, action, mulai dari belajar bahasa Inggris, baca buku-buku berbahasa Inggris, karena sekarang di internet itu banyak banget buku, cuma sayangnya berbahasa Inggris. Jangan sampai Anda ngomong sama temennya, ngeluh sama temennya, aduh bukunya kok berbahasa Inggris semua ya. Saya masih ingat dulu waktu kuliah Politek itu bacanya Kurmi Gupta itu mulai. Ya bahasa Inggris apapun lah. Sekarang untung alhamdulillah Mbah Google udah punya Google Translate. Ya kan? Anda bisa menggunakan itu. Oke, waduh, ini saya punya, halo moderator, boleh nggak sinyalnya dibalikin lagi moderator? Buku saya masuk ke situ, sinyal screen saya. Halo komandan, balik lagi ke sini ya. Sip. Oke. Baik. Jadi, mimpi Anda tuangkan menjadi tujuan. Rencanakan, action. Saya yakin bisa. Teman-teman, ini ada mainan sedikit ya. Teman-teman di sini mau nggak dapat duit 10 juta rupiah per bulan? Ayo. Yang mau, tulis mau, di chat. Kalau yang nggak mau, kebangetan. Mau, Den. Anda mau nggak? Mau, Den. Mau. Wih, mau. Yes. Banyak yang mau. Oke, kita belajar ya. Kita belajar. Ini kita membangun mimpi. Mimpi saya pengen dapat duit 10 juta per bulan. Mimpi dulu. Kemudian mulailah gagasan ini kita berikan. Ya, cerahkan. Terlihat di layar? Terlihat, Den. Sudah. Oke, siap. Tulis 20 hari itu terlihat ya. Keren ya. Kalau dalam 20 hari, ya, kalau 10 juta dibagi 20 hari itu berapa? 10 juta dibagi 20 hari itu berapa? Chat. Di chat, ayo. 500. Chat. Oh, lihat. Keren. Wes, 500.000. Artinya kalau saya punya mimpi dapat penghasilan 10 juta per bulan, setiap hari aku harus menghasilkan 500.000 per hari. Harus 500.000. Ya. Gitu ya, paham ya? Jadi kalau saya punya mimpi 10 juta per hari dapat duit, maka setiap hari aku harus menghasilkan 500.000. Pahami dulu di otak kita, di program nih, mulai di program. Ya. Oke, pelan-pelan. Gimana caranya, Bos, agar aku dapat 10 juta per hari, 10 juta per bulan, 500.000 per hari? Gimana caranya? Anda program ini dalam benak Anda. Karena ini adalah cara mewujudkan mimpi Anda. Teman-teman, kalau keuntungan per unitnya, kalau Anda misalkan jualan online, jualan warungan, jualan apa, Anda penghasilnya pengen 10 juta per bulan, Anda harus dapat 500.000 per minggu, maka keuntungan per unitnya apabila seperti ini ya, keuntungan per unit barang yang Anda jual adalah 1.000 perak, 10.000 perak, 100.000 perak. Pertanyaannya adalah, berapa jumlah penjualan per hari yang harus Anda lakukan? Kalau 1.000, berapa jumlah penjualannya? Kalau Anda pengen pendapatan 10 juta, setiap hari 500.000. Kalau keuntungan produk Anda yang Anda jual, itu 1.000. Oke, good. 500. Kalau untungnya 10.000, harus jualan berapa? 50, keren. Kalau jumlah penjualannya, untungnya per unitnya 100.000, Anda harus jualan berapa? Yes, 5. Good. Ini adalah cara kita memprogram otak kita. Tadi balik lagi filosofi, keyakinan, dan tindakan. Program dulu ini. Kalau aku mau dapat 10 juta per bulan, aku mau kerja 20 hari sebulan, maka setiap hari aku harus menghasilkan 500.000.
Kalau saya mau mendapatkan 500 per ribu per hari dan saya jualan produk untungnya 1.000, maka aku harus jualan 500. Nek untungnya 10.000, ya kudu dodolan 50. Nek 100 dodolan 5. Ya. Pertanyaannya, produknya apa? Agar keuntungannya 1.000, agar keuntungannya 10.000, agar keuntungannya 100.000. Produk apa yang Anda jual? Anda gunakan teknik ini sederhana. What? Anda jualan apa yang untungnya 1.000? Anda jualan apa yang untungnya 10.000? Anda jualan apa sing untungnya 500, sing 5.000, sing 2.500, sing 3.000, sing 4.000? Anda jualan apa? Lalu dengan siapa Anda berpartner? Siapa suppliernya? Siapa yang membantu saya? Siapa pembelinya? Ya, di mana aku jualan? Depan Indomart, depan Alfamart, depan mana, penggokan mana, tikungan mana, perempatan ngendi gitu ya. Kalau saya pakai bahasa Korea ya, perempatan ngendi, gue dodolane. Ini Kebumen mau komandannya kan jarene fasilitator ini mau Kebumen jare, apa komandannya mau Kebumen mau ya. Ya pada bae lah. Ya dodolane nang ngendi. Kapan saatnya saya jualan? Pagi, siang, sore, malam. Bagaimana saya jualan? Ini adalah cara sederhana mewujudkan mimpi Anda untuk dapat 10 juta per bulan. Walaupun terlihat sederhana, kalau Anda ini tuangkan dalam gagasan, dalam rencana kerja Anda, yakini bahwa Gusti Allah mau memberikan rezeki 10 juta per bulan, yakin itu menjadi hak Anda. Pertanyaannya, mimpi aja takut kadang-kala. Padahal mimpi itu gratis loh, men. Guys, mimpi itu gratis, guys. Yang bayar kos-kosannya, mimpinya mah gratis. Ya. Jadi jangan takut mimpi, masih muda-muda kok. Yang tua kayak saya aja masih bermimpi terus kok. Waduh, iya dong, mimpi yang sure, mimpi yang bohai, mimpi yang seksi, mimpi yang indah, mimpi yang membahagiakan. Itu harus dibentuk mimpi itu. Jadi kalau Anda mau dapat 10 juta per bulan, mulai pikirkan, mas saya mau dapatkan dalam berapa hari? 20 hari berarti 500.000. Keuntungannya apa? Saya jualan apa ya? Dengan siapa saya berpartner ya? Ini penting, man to man. Ya, penting. Kalau Anda mau kerja, dapat gaji berapa? Anda mulai tentukan dari sekarang, saya mau kerja di mana? Karena pekerjaan Anda, itu menentukan masa pensiun Anda. Ya, Pak Beta, Pak Toto, komandan-komandan ini yang hebat sudah memerankan dirinya di situ. Nah, Anda di mana? Masa tua Anda akan di mana? Ini penting direncanakan. Kalau enggak, saya yakin kalau saya nanya sama komandan Beta itu, mengapa kok beliau sampai sekolah, sampai master gitu ya, sampai tinggi. Itu karena mimpi, karena keyakinan, karena filosofinya begitu. Sehingga beliau menjadi dosen yang luar biasa. Menjadi pimpinan universitas yang luar biasa. Pak Toto juga begitu. Itu karena apa? Karena mimpinya memang begitu. Anda bentuk mimpi yang sesederhana ini dulu dalam benak Anda dan Anda sudah mulai prosesnya. Ya teman-teman, nanti wis tua, ya kalau makin tua Anda tahu, sebetulnya ini bukan masalah cinta. Waduh men, pacar gua mutusin gua ya karena lu nggak punya duit. Coba kalau duit lu banyak, bisa bahagiain dia. Yang persoalan dalam kehidupan ini yang paling hakiki adalah memang nyari duit, men. Balik lagi. Wah, Pak, saya nyari berkah. Iyo. Pak, saya nyari surga. Bagus, good gitu loh. Tapi kehidupan ini bahan bakarnya itu cuma lakukan dengan bahan bakar yang bagus. Karena kalau filosofi ini keliru, ya, Anda jadi malas kerja. Saya kerja, Mas, ya, Mbak-mbak, kakak-kakak sekalian, saya tidur tuh rata-rata sehari itu, Komandan Pandi tahu itu, sering ngamatin saya punya status. Jam 2, jam 1, apa? Belajar ngelayanin orang. Karena apa? Iya memang begitu, mencari kemakmuran adalah begitu. Intinya nyari duit, nyari kemakmuran. Ya. Boleh setuju, boleh enggak? Boleh-boleh aja sih. Saya enggak mengharuskan Anda setuju pendapat saya. Tapi memang nyari duit itu tidaklah mudah. Ya. Nah, teman-teman, saya ketika itu mempatenkan, patennya adalah PRAD, mempatenkan ini menjadi metode untuk meraih sukses. Dan kurang lebih hampir 15 orang mahasiswa S2 yang saya bimbing bisa menyelesaikan skripsinya, tesisnya dalam waktu 90 hari atau kurang. Itu keren banget itu. Orang S1 ngajarin orang S2 gitu.
Tapi buktinya berhasil. Kurang lebih 15 orang lebih lah yang ikut panduan karir di S2, mereka punya kerjaan dan mereka juga menyelesaikan pendidikannya S2. Walaupun saya nggak S2 ya, belum S2, saya pengen S2. Ya. Nah, teman-teman, ini adalah cara Anda meraih apa yang Anda inginkan dengan cara yang lebih terstruktur. Saya membuatnya menjadi metode PRAT. PRAT ini ya metode goal setting lah, kalau ilmunya begitu, yang dikembangkan oleh teman-teman hebat, master-master hebat, Richard Blender dan sebagainya. Lalu saya sarikan menjadi sederhana ini, PRAD. P adalah keadaan saat ini, D adalah apa yang Anda inginkan. Jadi Anda mesti harus bertindak dan Anda harus tahu sumber daya Anda apa. Contoh, teman-teman, ini yang saya lakukan ketika tahun 90, lulus, ya, begitu lulus saya langsung kerja. Kerja apa saja, kerja di Gihon tuh di Semarang, di daerah Terboyo sana, pabrik paku. Saya jalanin itu, pabrik paku, gajinya ketika itu hanya berapa, 80 atau 95 ribu. Tak jalanin itu. Lalu saya pindah ke Jakarta, dapat gaji 125 sama 200 ribu. Alhamdulillah. Naik ke 500 ribu, itu tahun 90-an. Itu duit gede, itu gede banget ketika itu. Duit sekarang mah duit repes ya. Apa yang ada di mimpi saya ketika itu? Saya harus jadi manajer 5 tahun mendatang. Kalau tadi dihubungkan ke slide sebelumnya, alhamdulillah sebelum 95, tahun 93 aku sudah manajer, lulus tahun 90. Gimana caranya? Teman-teman, ada yang Anda bisa kerjakan tanpa modal. Apalagi sekarang nih teman-teman kan orang tuanya pada kaya-kaya nih. Beda lah sama orang tua saya dulu. Dulu saya itu mau bayar kos-kosan aja harus mikir. Ya, 18.000 saya bayar kos sama Komandan Handoyo itu, saya ingat tuh. Mas Handaya, waduh, Komandan Handaya masih ingat 18.000 kamar saya di pojokan gitu ya. Wah, sempit. 140 cm kali 2,5 meter itu kamar saya. Di Perumda nomor 82. Pojokan, lempit, 18.000 saya bayar. Masa kuliah. Ya, jadi teman-teman, mimpilah, mimpi. Ada banyak hal yang bisa Anda lakukan. Kalau Anda nanya, keadaan saat ini saya mahasiswa, 5 tahun lagi saya mau jadi manajer. Bos, saya sekarang punya anak, gitu, sudah punya anak, udah gede-gede. Ya gunakan ini untuk membimbing anak-anak Anda lah. Ya. Tapi bagi teman-teman mahasiswa, kalau Anda pengen 5 tahun lagi jadi manajer, tindakan Anda apa itu? Kerja di mana pertama pertanyaannya, mau apa? Bagian apa? Kompetensinya seperti apa? Kalau Anda baca di buku ketiga yang We Want You, ya itu ada panduan cara dari awal sampai akhir. Minta sama Mbak Erni, e-booknya. Ya. Jadi saya dulu itu mulai mengumpulkan clipping. Zaman dulu tuh koran tuh banyak banget. Kalau Sabtu Minggu tuh banyak lowongan. Kerjaan saya tuh ngelipingin posisi-posisi yang saya mau apa. Dari situ saya tahu rincian kerja mereka apa, kompetensinya harus apa, dan saya kejar kompetensi itu. Ya, tahun 94 berangkat ke Jepang, alhamdulillah itu mulai peringkat saya menjadi naik. Kualifikasi menaik, ya. Jadi kalau Anda masuk ke LinkedIn saya itu ada deretan banyak kualifikasi yang saya punyai adalah modal sendiri dan dibayari Gusti Allah untuk pergi ke sana dan kemari. Ya. Kemudian bagaimana caranya? Nah ini Anda bicara sumber daya. Karena waktu, tenaga, biaya itu ada. Jerbasuki Mowobeo. Ya, Jerbasuki Mowobeo. Minimal Anda luangkan waktu investasi 10 jam seminggu. Untuk ngapain? Untuk nonton YouTube, untuk ngapain? Untuk nonton ini, nonton itu, dan seterusnya. Yang penting belajar mewujudkan mimpi Anda. Dan sekarang murah. Kenapa? Mbah Google, yang penting Anda bisa nyolot. Ya, nyolot pakai wifi. Kalau enggak, pergi ke tempat tetangga yang ada wifi-nya. Yang penting Anda tahu password-nya. Ya, teman-teman. Investasi waktu, tenaga di situ, bangun kemampuan. Anda mulai belajar apa? Belajar tentang SAP, setan aja pusing, atau SAP, sistem manajemen sistem. Anda belajar nanti sama Mas Adi akan dijelaskan lebih banyak lagi lah ya. Anda belajar apa? Dari sekarang. Dan bisa gratis kok. Mbak Google, YouTube itu banyak sekali. Tentang manajemen, tentang leadership. Yang penting satu, kebanyakan channel bahasa Inggris. Ya, Anda mesti harus bisa. Ya. Kalau dijamin sukses, Anda harus berusaha. Ya, Anda harus berusaha. Ya, Anda harus berusaha. Ya, teman-teman sekalian, belajar, berlatih, dan bekerja. Itu kata kuncinya kalau Anda mau sukses. Nggak ada resep lain. Belajar, berlatih, bekerja. Itu cara kita membayar investasi impian kita. Itulah cara kita berinvestasi.
Ya, saya masih ingat guru saya namanya Pak San, beliau sangat terkenal di Surabaya, mengisi Pas FM ya, Business Wisdom, beliau adalah rektor dan pemilik Universitas Asia di Malang. Kalau Anda mau kuliah S2 sama beliau murah. Online sistem 25 juta Anda S2. Murah kan? Tapi nabung dulu mulai dari sekarang. Hidup adalah perjalanan yang ditaburi mimpi, diisi keberanian dan dinyatakan dalam tindakan. Ya, silahkan Anda maknai ini. Jadi hidup ini bahagia selama Anda berani menghadapinya. Teman-teman, dunia ini sekarang ini ya teman-teman ya. Kalau dulu ini Xiaomi itu apa sih? Buktinya Xiaomi sekarang bisa ngalahin BlackBerry kok. Ya. Nokia dulu ada kalah sama Android kok. Britannia ya kalah kok sama Wikipedia. Bahkan di zaman coronavirus ini, GoFood, GrabFood, Zoom itu bisa. Ya. Bisa kok. Tidak. Ya. Buktinya apa? Banyak produk-produk baru yang sekarang sudah mengalahkan sistem-sistem yang ada. Ya, mesti bisa kok. Ya, mesti bisa kok. Ya, teman-teman ya. Jadi apa namanya? Teman-teman mesti harus ngerti. Mesti harus ngerti, ya. Kalau Anda sahabat sekalian tahu yang namanya Kodak, dulu ngetop banget. Sekarang Kodak hampir hilang, digantikan oleh handphone yang ada di genggaman Anda. Saya dulu masih ingat punya Palm ini, sekarang udah berganti wujudnya menjadi ini. Anda tinggal nonton aja sekarang di YouTube itu. Bagaimana evolusinya, cepatnya sebuah perubahan, kehebatan perubahan. Kalau dulu orang nunggu perubahan itu puluhan tahun. Sekarang hitungannya 3 tahun, sudah berubah. Bahkan handphone setiap 6 bulan itu sudah berubah. Jadi kalau Anda nggak mau berubah, ya mohon maaf lah. Anda akan tertinggal banyak. Ya. Kalau Anda bisa coba cari buku ini. Ini buku bagus banget cerita tentang corona dan setelah corona itu apa. Karena dunia ini saya tadi sebutin, perkembangannya udah luar biasa banget, teman-teman. Apple untuk naik menjadi 2 triliun dari 1 triliun, itu hanya butuh 1 tahun. Di mana itu tidak mungkin di zaman dulu terjadi. Ya. Kemudian Tesla hanya butuh waktu 2 tahun untuk nyalip perusahaan-perusahaan otomotif yang dulu sudah ada. Bayangin ada. Toyota itu ada tahun 1937. Tesla itu 2003. Tesla mampu menyaingin si Toyota dalam waktu yang 2 tahun aja. Berarti dunia ini memang sudah ada yang namanya exponential growth. Nanti Mas Adi akan cerita banyak di sini. Ya. Bagaimana bisnis itu sekarang itu sudah lompatannya gila-gilaan. Netflix, ya kalau Anda tahu Netflix, pernah dengar Netflix atau melihat Netflix, ya teman-teman. Netflix dulu adalah rental video seperti ini. Sekarang 7,5 miliar dolar nilainya, bayangin aja. Mengubah, dunia ini sudah berubah luar biasa, teman-teman. Ya. Dunia ini sudah berubah luar biasa. Jadi kalau Anda bicara industri 5.0, ya Anda harus paham dulu industri 1.0 itu apa. Nanti Mas Adi akan cerita banyak. Industri 4.0 itu apa, industri 5.0 apa, dan Anda menyiapkannya ke sana bagaimana, teman-teman. Ya, bahwa dunia ini Anda perlu beradaptasi dan lebih lagi Anda harus bisa memengaruhinya. Anda kalau punya cita-cita, saya ingin mengubah dunia, saya ingin mengubah Indonesia, stop dulu. Anda berubah dulu. Kalau Anda berubah, maka Anda akan bisa memandang dunia dengan banyak perubahan. Ubah dulu cara berpikir Anda, ubah dulu filosofi Anda. Teman-teman, sekarang ini dunia sudah mulai berubah. Di sisi lain, kita dunia hidup yang kayak gini. Di sisi lain, kita hidup yang kayak dunia maya. Buktinya saya di rumah, di kantor rumah, ya saya bisa menyapa Anda yang nggak tahu Anda di mana. Kita benar-benar masuk ke dunia yang namanya metaverse, dunia maya, dunia yang dulu tidak pernah dibayangkan. Ya, itu mengapa Facebook berubah nama menjadi Meta. Karena dia meyakini dalam 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan dunia ini sudah terbagi 2, yaitu dunia nyata dan dunia maya. Dan sekarang ini teman-teman, kalau Anda main Roblox atau main Sandbox, Anda sudah mulai bisa investasi di dalamnya. Ya, Anda bisa bayangin aja, tanah virtual
di Sandbox paling murah itu per square meter itu 6.000 US. Bahkan ada sebuah coupling rumah di Sandbox di dunia virtual yang harganya itu 2,3